Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Simnologi ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor superfamili ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang TNF alfa, kemudian TNF beta atau limfotoksin alfa. Nah, sekarang kita bahas mengenai limfotoksin alfa beta ya. Nanti yang kita bahas adalah sekilas tentang limfotoksin alfa beta, kemudian sumbernya dari mana, bagaimana cara induksi sintesisnya sehingga kok dibentuk limfotoksin alfa beta ya, kemudian reseptor dari limfotoksin alfa beta, bagaimana transduksi sinyalnya ketika sudah berikatan dengan reseptornya gitu ya. Terus bagaimana cara mengatur limfotoksin alfa beta ini, dan terakhir nanti fungsinya apa. Nah, untuk fungsi nanti khusus fungsi insya Allah kita bicarakan khusus di pekan depan. Kita mulai dulu dengan limfotoksin alfa beta ya. Nah, limfotoksin alfa beta itu sebenarnya kalau dulu kenalnya limfotoksin beta ya. Cuma limfotoksin beta itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia selalu bergandengan dengan limfotoksin alfa sehingga dia disebutnya sebagai limfotoksin alfa beta ya. Nah, limfotoksin beta itu yang menyusun salah satu dari limfotoksin alfa beta ini ya, dia adalah bagian dari limfotoksin. Jadi limfotoksin itu ada dua jenis, limfotoksin alfa dan limfotoksin beta, molekul proteinnya itu. Nah, nanti kalau dia membentuk kompleks heterotrimer antara limfotoksin alfa dengan limfotoksin beta, terbentuklah limfotoksin alfa beta. Nah, ada dua jenis di sini, yaitu limfotoksin alfa 1 beta 2, karena kan 3. Berarti ada satu yang 2, ada satu lagi yang 1 gitu ya. Nah, ini ada dua jenis, yaitu limfotoksin alfa 1 beta 2 ya. Kemudian limfotoksin alfa 2 beta 1 gitu ya. Nah, hanya saja memang yang limfotoksin alfa 1 beta 2 itu merupakan jenis limfotoksin yang dominan ya di antara dua ini gitu ya. Nah, subunit dari limfotoksin alfa tentu dia dibutuhkan untuk membentuk limfotoksin alfa beta ini. Karena kalau namanya saja limfotoksin alfa beta, kalau nggak ada alfanya ya tidak akan terbentuk alfa beta gitu ya. Nah, kalau sudah terbentuk limfotoksin alfa beta itu, nah dia kan dilekatkan di membran sel. Nah, oleh enzim metaloproteinase, maka limfotoksin alfa beta yang nempel di permukaan membran sel itu bisa dilepaskan ya, sehingga dia lepas dari membran sel dan ikut ke cairan jaringan atau masuk ke sirkulasi gitu ya. Nah, ini adalah kira-kira skematik dari limfotoksin alfa 1 beta 2 ini yang dominan ya, dan limfotoksin alfa 2 beta 1. Kita lanjutkan. Sumber limfotoksin alfa beta sama seperti sumber limfotoksin dari limfotoksin alfa ya, dia terutama oleh limfosit ya, meskipun juga dibentuk oleh sel B ya. Nah, ini termasuk sel T dan ILC, innate lymphoid cell, ini juga bisa membentuk alfa beta ya. Kalau kemarin yang limfotoksin alfa kan ada sel NK di sini ya. Nah, kalau ini nanti ini gantinya ILC. Kita lanjutkan. Bagaimana induksi sintesis limfotoksin alfa beta? Ya, sama seperti pembentukan sintesis dari limfotoksin alfa ya. Jadi kalau sel T yang sudah mengenali antigen yang disajikan oleh HPC terpolarisasi menjadi sel T helper 1 ya. Nah, sel T helper 1 nanti akan menghasilkan limfotoksin ya, alfa maupun beta, jadi sehingga membentuk limfotoksin alfa beta. Nah, untuk lebih agak sedikit terperinci bisa dilihat di limfotoksin alfa bagian pertama ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jadi sintesis limfotoksin alfa itu juga bisa karena adanya interferon alfa. Jadi kalau di lingkungannya sekitar itu ada banyak mengandung interferon alfa, maka sel T itu akan meningkatkan produksi interferon gamanya, tumor nekrosis faktor, dan juga limfotoksin betanya akan ditingkatkan produksinya gitu ya. Oleh jadi
induksinya karena pacuan atau stimulasi dari interferon alfa. Lanjut lagi. Nah, induksi sintesis limfosit alfa beta itu juga bisa karena adanya TNF atau tumor necrosis factor. Jadi kalau ada tumor necrosis factor berkaitan dengan reseptornya, mengaktifkan TRAF2, melepaskan NF-kB dari IKB, dan nanti akan masuk ke inti sel memicu transkripsi dari limfotoksin. Nah, limfotoksin beta maksudnya. Kemudian terjadi translasi, kemudian akhirnya akan dibentuk protein limfotoksin beta itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang siapa reseptor dari limfotoksin alfa beta? Nah, limfotoksin alfa 2 beta 1 itu bisa dikenali oleh TNF reseptor 1, TNF reseptor 2 ya, ataupun limfotoksin beta reseptor. Tapi kalau yang limfotoksin alfa 1 beta 2 yang dominan ya di antara dua ini, yang lebih banyak adalah yang limfotoksin alfa 1 beta 2, maka limfotoksin alfa 1 beta 2 hanya bisa dikenali oleh limfotoksin beta reseptor gitu. Kita lanjutkan. Transduksi sinyal dari limfotoksin alfa beta ya, terutama lewat jalur limfotoksin beta reseptor ya. Nah, ini nanti bisa mengaktifkan sinyal intrasel ya dengan mengaktifkan TRAF ya. TRAF nanti mengaktifkan NIK ya. NIK-nya akan melepaskan NF-kB dari IKB ya, sehingga masuk dalam sel. NF-kB-nya memicu pembentukan transkripsi gen penyandi kemokin misalnya. Nah, juga bisa jadi melalui TNF reseptor ya. Melalui jalur TNF reseptor ini juga bisa memicu pelepasan NF-kB juga gitu ya. Nah, itu pertama adalah transduksi sinyal ya. Untuk jalur yang TNF reseptor bisa dilihat lagi di bagian TNF alpha ya, video-video yang sebelumnya. Kalau nggak salah di bagian 2 atau 3 gitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara limfotoksin alfa beta itu diatur? Nah, ternyata regulasi limfotoksin alfa beta atau sintesis dari produk limfotoksin alfa beta itu dipengaruhi oleh kadar kolesterol gitu ya. Ya, penurunan sintesis kolesterol itu akan mengurangi kadar kolesterol yang ada di dalam membran sel gitu ya. Nah, kolesterol yang berkurang itu akan menghambat endositosis dari limfotoksin beta reseptor. Nah, kalau limfotoksin beta reseptornya ini dihambat endositosisnya, maka dia akan nempel di sini terus gitu ya. Kalau dia nempel di sini terus, ya maka aktivasi dari limfotoksin beta reseptor ini akan jadi terus-menerus ada gitu ya. Kalau dia di endositosis, kan ini nggak ada di permukaan membran sel, jadi aktivasinya akan berkurang. Tapi kalau limfotoksin beta reseptor itu karena penurunan kolesterol yang ada di membran sel, maka dia tidak dimasukkan, tidak diendositosis oleh sel ya, sehingga ini kan aktif terus karena perangsangan dari limfotoksin alfa beta gitu ya. Nah, berikutnya lagi, berbagai faktor ya, itu bisa seperti misalnya kalsium, ion kalsium ya, faktor pertumbuhan gitu ya, neurotransmitter gitu misalnya. Maka faktor-faktor ini itu bisa mengirimkan sinyal ke dalam sel ya, mengirim sinyal ke dalam sel sana ya, yang nanti akan mengaktifkan trap ya. Trap nanti terfosforilasi gitu ya. Karena trapnya itu nanti akan masuk ke inti sel ya, kemudian menempel pada promotor dari limfotoksin. Nah, kalau sudah berikatan begini, maka akan terjadi penghambatan transkripsi dari limfotoksin alfa beta gitu ya. Ini regulasinya. Nah, regulasi limfotoksin alfa beta juga bisa dilakukan oleh protein transkripsi faktor inhibitor YY1 ya. YY1 ini ada di banyak sel ya, dengan fungsi yang sangat banyak gitu ya.
Nah, faktor transkripsi 1 ini bisa menghambat promoter dari limfotoksin alfa beta ya, sehingga kalau ini dihambat ya tidak terjadi transkripsi. Kalau tidak ada transkripsi ya tidak ada pembentukan limfotoksin alfa beta gitu. Ya, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.